الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله واعملوا الصالحات واجتنبوا المنكرات، واذكروا الله في أيام معلومات، واذكروا لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya berharap segala nikmat senantiasa terus dianugerahkan dalam kehidupan kita, marilah kita menguatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa mampu menjadi rambu-rambu dalam kehidupan yang akan mengarahkan kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga takwa harus kita kuatkan dimanapun dan kapanpun kita berada, baik dalam kondisi suka maupun duka, ataupun sepi maupun ramai. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah telah menganugerahkan nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu dalam kehidupan ini. Di antara nikmat tersebut adalah anugerah dikaruniakannya keturunan atau anak dalam kehidupan keluarga. Sebagai amanah yang agung dari Allah, kita dipesankan untuk dapat mendidik mereka dengan baik, agar hadirnya buah hati dalam keluarga membawa kemaslahatan, bukan sebaliknya membawa kemudaratan. Oleh karena itu, pada khutbah kali ini, khatib mengangkat tema khutbah tentang 5 tipikal atau sifat anak yang disebutkan dalam Al-Quran. Kelima tipikal ini bisa menjadi pengingat kita agar mampu mengarahkan putra-putri kita menjadi generasi yang selalu diwarnai dengan kebaikan dan menjauhkannya dari keburukan-keburukan. Terlebih di era modern saat ini, di mana perubahan dan dinamika kehidupan berlangsung begitu cepat dan beragam, prinsip mendidik harus dikedepankan agar anak-anak kita menjadi generasi yang baik, bukan hanya mengajar untuk menjadikan mereka generasi yang pintar. Pertama, dalam Al-Quran anak disebut sebagai qurrata a'yun. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 74, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Qurrata a'yun adalah anak yang mampu menjadi penenang hati, penyejuk jiwa, sekaligus kedepannya mampu menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dalam kitab tafsir Muqatil Ibnu Sulaiman disebutkan bahwa qurrata a'yun diartikan sebagai anak-anak yang saleh,
taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua dan bermanfaat bagi sesama. Tipikal anak ini tidak hadir ke dunia begitu saja. Untuk mendapatkan anak semacam ini dibutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dari orang tua dengan mengasuh, mendidik, dan memberi nafkah dengan rizki yang halal. Selain ikhtiar lahir, ikhtiar batin juga sangat penting dengan senantiasa mendoakannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah sebagai perhiasan. Hal itu disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dalam kajian tafsir tahlili disebutkan bahwa yang menjadi kebanggaan manusia di dunia ini adalah harta benda dan anak-anak, karena manusia sangat memperhatikan keduanya. Namun Allah menegaskan bahwa keduanya hanyalah perhiasan hidup duniawi, bukan perhiasan dan bekal untuk ukhrawi. Sehingga penting bagi kita untuk menjaga agar perhiasan berupa anak yang kita miliki bisa senantiasa membahagiakan dan memberikan kemaslahatan dalam kehidupan di dunia dan akhirat kita. Ketiga, yaitu bisa menjadi musuh. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa waladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat At-Taghabun ayat 14. Para ahli tafsir memaknai anak sebagai musuh adalah anak yang memusuhi orang tua, memusuhi kerabatnya, bahkan saling gugat dan menyudutkan akibat hak masing-masing tidak dipenuhi. Ketika orang tua mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, maka hati mereka akan menyatu dan selalu bersemai kasih sayang yang jauh dari permusuhan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat ialah fitnah atau ujian. Hal ini termaktub dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Yang artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Inilah tugas berat bagi orang tua yang telah diingatkan oleh Allah. Jangan sampai anak kita tidak diberi perhatian yang baik, sehingga bukannya mendatangkan kebaikan, anak bisa menjadi sumber fitnah dan ujian bagi orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Tentu jika mereka melakukan hal yang tidak baik, orang tua akan ikut terbawa-bawa. Pepatah Jawa mengatakan, anak pola wong tua kepradah, anak berbuat ulah orang tua ikut susah. Oleh karena itu, mari jaga mereka dengan baik agar tidak menjadi ujian bagi kita. Yang kelima adalah mereka yang menjadi penghalang dan menjadikan orang tua lalai beribadah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Allah mengingatkan
bahwa kesibukan mengurus harta benda dan memperhatikan persoalan anak-anak jangan membuat manusia lalai dari kewajibannya kepada Allah atau bahkan tidak menunaikannya. Terlebih harus dihindari memiliki anak yang menghalangi orang tua untuk beribadah. Justru kita harus mencetak generasi yang cinta dengan ibadah sebagai misi utama diciptakannya manusia di dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah 5 tipikal anak yang disebutkan dalam Al-Quran yang harus kita perhatikan. Semoga kita mampu dan dikaruniai anak yang memiliki tipikal pertama dan kedua, yakni penyejuk mata dan menjadi perhiasan yang membahagiakan orang tua. Semoga Allah menjauhkan anak-anak kita dari tipikal anak ketiga, keempat dan kelima, yakni anak-anak yang menjadi musuh orang tuanya, mendatangkan fitnah dan ujian serta menjadi penghalang ibadah orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارضوا عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منه وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.